Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Di kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi satu tema, yaitu kesatuan yang bermartabat. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapakah gereja itu? Gereja adalah semua orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, atau apapun kewarganegaraannya, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, apapun latar belakangnya, dimanapun dia berada, bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka adalah gereja. Siapa gereja itu? Gereja adalah orang-orang yang bukan dilahirkan dari darah dan dari daging, bukan dari benih yang fana. Siapakah gereja itu? Orang-orang yang lahir bukan karena kekuatan sendiri, bukan karena keinginan manusia, bukan karena kekuatan manusia, tetapi dilahirkan oleh Allah sendiri. Kepada mereka yang percaya, Alkitab menyatakan mereka diberikan exousia, kuasa, wewenang untuk menjadi anak-anak Allah. Kesatuan yang bermartabat. Betapa indahnya, betapa luhur, betapa agung, betapa mulianya hati Allah mau menerima manusia yang berdosa untuk menjadi keluarganya, menjadi sahabatnya, menjadi saudaranya, mengangkat semua orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Yesus Kristus adalah saudara yang tertua dan selanjutnya diikuti dengan saya dan saudara, setiap kita yang percaya kepadanya. Betapa mulianya kesatuan antara kita manusia yang berdosa dengan Dia pribadi Allah yang agung, yang maha kudus adanya. Kualitas kesatuan yang bermartabat ternyata terlihat pada pengorbanan darah anak domba Allah yang menyucikan. Campur tangan ilahi yang membuat kita manusia yang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bagi kita semua, siapapun dia yang percaya kepada Tuhan, kita terhisap, kita masuk dalam satu hubungan, yaitu hubungan persaudaraan. Kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus itu menyatakan bahwa kualitas kesatuan yang dialami oleh gereja adalah karena pekerjaan Allah sendiri, oleh karena kehendak Allah sendiri, sehingga pantaslah kualitas kesatuan ini, kualitas kesatuan yang paling bermartabat dibandingkan dengan kesatuan kualitas di luar sana. Tidak ada kualitas kesatuan lain yang bisa menandingi kualitas kesatuan di dalam gereja. Kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 menyatakan kepada dunia akan kesatuan yang bermartabat ini. Alkitab menyatakan bahwa hidup mereka sebagai orang-orang percaya, semua orang percaya, mereka hidup bersatu, mereka hidup bersekutu, mereka hidup bersama, mereka saling share, mereka saling berbagi, mereka saling support, mereka tekun dengan sehati, hidup dalam kebersamaan, dalam kegembiraan karena Allah, karena Tuhan yang menyertai mereka. Mereka hidup di dalam ketulusan hati. Inilah yang sesungguhnya menjadi ciri daripada kualitas kesatuan gereja yang bermartabat, yaitu menyatakan prinsip-prinsip, sifat-sifat
Kristus di dalam kehidupan bersama. Saudara yang diberkati Tuhan, apa implikasinya? Apa dampaknya ketika gereja hidup dalam kesatuan yang bermartabat? Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka disenangi oleh orang-orang pada saat itu karena kehidupan mereka yang menyatakan kesatuan, kebersamaan dengan penuh ketulusan hati. Dan dampak yang lebih luar biasanya lagi adalah jumlah mereka dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Gereja Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau ada di dalam kasih Kristus. Nyatakanlah kesatuan itu dimanapun engkau berada, tanpa pandang bulu, tanpa pandang apapun, seperti Tuhan menerima kita apa adanya, memperlakukan kita dalam kasih. Demikian juga gereja hidup dalam kasih, dalam kesatuan bersama. Kita memancarkan kasih Kristus. Hidup kita bisa jadi berkat kepada orang banyak. Dan penginjilan pun nyata karena kesatuan yang bermartabat sementara dipertontonkan, sementara dipraktekkan oleh setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Salam kesatuan, kesatuan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.